Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asep Wahyudin, dosen mata kuliah Manajemen Perkantoran berbasis TIK yang diampu bersama dengan Dr. Haji Ade Sobandi, MSI MPD, pada program studi Magister Manajemen Perkantoran. Bahasan pertemuan kita kali ini adalah mengenai isu etika teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam manajemen perkantoran modern, khususnya yang terkait dengan digitalisasi dan distribusi dokumen berdasarkan fasilitas TIK. Perpaduan antara TIK dengan konsep manajemen perkantoran kerap disebut dengan otomasi perkantoran atau digitalisasi perkantoran. Kemudian dideskripsikan sebagai penggunaan mesin elektronik untuk menjalankan tugas fisik yang biasa dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kinerja kantor. Melalui hal ini, berbagai sumber daya data dan informasi dalam dokumen atau pengetahuan dalam bentuk hasil analisis data dan informasi yang tersedia membutuhkan kebijakan dan aturan tersendiri untuk mengawal akses dan kebenaran pada pemanfaatannya. Sehingga etika pemanfaatannya menjadi penting untuk dibahas. Implementasi dan pemanfaatan otomasi perkantoran seperti word processing, electronic mail, voicemail, electronic calendaring, audio conferencing, video conferencing, computer conferencing, facsimile transmission, videotape, image storage, dan retrieval, dan bahkan desktop publishing pada pelaksanaannya, suka atau tidak suka pasti akan terkait dengan etika dan tentu saja pada pelanggaran etika baik yang disengaja dilakukan maupun yang tidak disadari dilakukan karena ketidaktahuan. Penerapan sistem otomasi perkantoran berbasis TIK yang lebih modern pun, misalkan dalam DMS, Document Management System, KMS Knowledge Management System, dan CMS Content Management System, and Workflow System, tetap harus disertai etika dalam pemanfaatannya. Karena menyangkut data yang mungkin bersifat sensitif dan tidak memungkinkan sembarang diakses tanpa kepentingan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dalam organisasi. Tentu saja, termasuk di dalamnya penggunaan piranti bajakan. Seperti diketahui, bahwa integrasi teknologi komputer dalam kehidupan masyarakat merupakan hasil dari revolusi industri kedua yang membawa dampak besar dalam semua aspek kehidupan manusia. Dampak tersebut terjadi dalam cara berpikir untuk menyelesaikan masalah, perencanaan, dan tentu saja untuk proses pengambilan keputusan. Hal ini juga sekaligus berdampak pada keseluruhan cara pandang kita terhadap etika dan norma dalam kehidupan. Kita dapat melihat berbagai pergeseran norma dan etika karena perkembangan dan implementasi TIK dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, misalnya, pemalsuan dokumen yang semakin mudah dilakukan, penyebaran berita yang tidak benar, dan sebagainya, itu bagian dari yang dimaksud. Pada sisi lain, perkembangan TIK yang masif saat ini telah membuka peluang untuk membangun dan memperbaiki jangkauan pada berbagai bidang, apakah itu pendidikan, bisnis, layanan publik, bahkan politik dan demokrasi. Namun hal itu menimbulkan permasalahan baru karena sebab dua hal, yaitu karena sifat TIK khususnya komputer yang bersifat logically malleable atau mampu membantu apapun tugas dan keinginan manusia, sehingga memberikan banyak pilihan baik dan buruk. Kedua, karena terjadinya komunikasi universal antar pengguna piranti teknologi ini dengan berbagai latar belakang budaya, karakter, bahkan budaya yang membentuk cyberspace, yaitu ekosistem bioelektronik pada semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau gelombang elektromagnetik bersifat virtual berubah dengan cepat, setiap saat memungkinkan adanya penambahan penghuni baru, tidak ada batas teritorial, informasi bersifat publik dan cenderung bersifat anonymous, sehingga perlu aturan atau etika profesi dalam penggunaan TIK. Secara keilmuan, misalkan menurut Edvan Turban, etika merupakan bagian dari ilmu filsafat yang terkait dengan proses analisis terhadap tindakan dan keputusan, serta kesesuaian dengan konteks sosial tertentu. Sementara aplikasi etika akan terkait dengan isu moral, aturan, prinsip, sopan santun, tindakan, dan sejenisnya. Kesimpulannya, etika terkait dengan tindakan benar atau salah, sebagai pilihan moralitas dan juga standar perilaku.
Dalam konteks bisnis, etika diartikan sebagai membangun kepercayaan dalam jangka panjang antara karyawan dan antara masyarakat dengan organisasi bisnisnya. Sementara menurut Kamus Bahasa Indonesia, etika didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan atas azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Berbagai pelanggaran etika penggunaan TIK sudah banyak dibahas, seperti hacking atau kegiatan yang melakukan tindakan peretasan suatu sistem komputer atau jaringan komputer, denial of service attack atau DOS attack, yaitu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa lagi digunakan oleh para pemakai, piracy atau pembajakan perangkat lunak, software dalam hal ini, fraud atau kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan, cyberstalking yaitu tindakan pengiriman email yang tidak diinginkan si penerima berupa paksaan atau ancaman terhadap penerima. Bentuk lainnya adalah gambling dan mobile gambling yang berujung pada aktivitas money laundering, pornografi, dan pedofilia, dan data perjeri atau pemalsuan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Hacking, fraud, DOS attack, data perjeri, dan isu tentang data privacy adalah hal-hal terkait etika yang harus diperhatikan pada sistem digitalisasi dokumen dan manajemen perkantoran. Pada sisi lain, kepercayaan pada sistem keamanan sumber seperti user data management, activity log, user-friendly security management, secure document storage, authorization based access, multi-layer security, dan yang sejenisnya harus menjadi perhatian bagi praktisi manajemen perkantoran. Bentuk perhatian tersebut dapat berupa pengetahuan, aktif berpartisipasi dalam membangun sistem dan menyusun aturan atau kebijakan penggunaan TIK yang dikeluarkan. Hal ini penting untuk menjamin keterlaksanaan dan ekspektasi pengguna pada sistem manajemen perkantoran yang menuntut dokumen dapat diakses lintas departemen, tetapi masih dapat melakukan kontrol pada siapa saja yang berhak untuk mengakses, termasuk kemudahan untuk melakukan dokumen tracking. Demikian pula kebutuhan untuk dokumentasi workflow atau model proses bisnis yang berlaku disertai akses pada aturan, model, dan kebijakan yang dapat diakses dengan mudah, tapi bersifat relatif closed system. Pada akhirnya, kemajuan TIK merupakan sesuatu yang patut disyukuri, karena dapat memudahkan dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas, khususnya pekerjaan kantor. Namun demikian, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Tetapi tanggung jawab dan kewajiban sosial memiliki nilai yang sangat tinggi dalam keberhasilan bisnis jika tercipta citra positif dari bisnis di mata masyarakat. Organisasi bisnis akan bertahan lama jika memperhatikan kepentingan sosial, baik konsumen, karyawan, maupun mitra bisnisnya. Sekian perkuliahan online kita, sampai jumpa pada materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.